Beginilah suasana toko koperasi Desa Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Selasa siang. 1 hari pasca peluncuran toko koperasi desa, Kelurahan Merah Putih ini tidak melayani pembelian. Dari pantauan di lapangan, nampak sejumlah pekerja menurunkan banner papan nama koperasi Desa Merah Putih dari atap apotik dan koperasi simpan pinjam. Bahkan beberapa pembeli yang datang ke toko harus kembali dengan tangan kosong. Hal ini dikarenakan pihak penjaga toko koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Senin siang ini tak melayani penjualan. Nampak sejumlah sembako dikeluarkan dari dalam toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gembar-gembor doang. Omongnya aja yang gede, bikin koperasi puluhan ribu di desa-desa. Tapi dengan menyimak satu video yang ada di Tuban ini, pemirsa, ya baru saja 1 hari diresmikan, namanya Koperasi Merah Putih ini, ya, bubar, ya, logonya ada gambar Prabowo sepertinya diturunkan, kemudian baliho dan lain sebagainya diturunkan, dan ada orang mau belanja minyak ditutup, udah nggak jualan lagi. Terus Koperasi Merah Putihnya gimana dong? Sudah bawa nama-nama merah putih, kayaknya tipu-tipu doang. Masa cuma sehari aja hanya untuk difoto-foto, dibuatkan video, hari itu diresmikan Prabowo, setelah itu diturunkan lagi. Kenapa sih sampai segitunya gitu kan? Negara ini kayak negara tipu-tipu doang gitu loh. Ya ini mungkin efek ya dari mentalitas pokoknya bikin wah tetapi nggak mikir panjang. Ya model-model Jokowi lah ya. Bikin IKN tapi otaknya nggak dipakai, ya anti terhadap kritik dan lain sebagainya, dan akhirnya mangkrak. Koperasi ini ya kabarnya dananya triliunan rupiah, tetapi mentalitas berkoperasinya tidak dibangun sama sekali. Rakyatnya mana yang terlibat? Semangat koperasi itu kan semangat kerjasama, ya, bottom up dari segi ide, bukan instruksi dari presiden. Aku presiden, ya, negara ini pengen buat Koperasi Merah Putih, ya, pokoknya jalan. Ya, namanya orang dikasih proyek, bikin baliho, bikin spanduk dan lain sebagainya, sewa 1 hari ruko untuk disiapin, dipasang spanduk, itu ya mau semua. Tetapi kan itu cuma tipu-tipu kalau seperti itu. Yang benar itu eksperimen dulu, ya kan? Bikin koperasi dengan membentuk sistem kesadaran publik tentang pentingnya koperasi. Nggak instan gitu idenya. Ya ini memang kayaknya para pejabat ini nggak bisa mikir, saya bilang itu. Ya. Kalau memang terbukti koperasi itu jalan dengan baik, menguntungkan dan lain sebagainya, ya kan? Baru kemudian daerah-daerah lain disuruh datang ke sana magang, ya. Magang kalau tahu menguntungkan sekali, nggak usah dikasih insentif, mereka akan bikin sendiri. Tuh, ya kan? Tapi kalau ini hanya untuk mengatakan, hebatnya Prabowo bikin ribuan koperasi, ya. Tapi ternyata seperti ini jadinya, dan dugaan saya apa yang terjadi di Tuban ini juga terjadi di tempat-tempat lain. Mindset publik tidak disiapkan. Dana sudah ada anggarannya, dan antara tunggu tangan, apa nggak dikorupsi tuh? Ya, kalau bubar-bubar begini sehari kan biaya operasionalnya kan cuma buat tenda, ada peresmian, setelah itu bubar. Ya ini pemirsa, judul-judul beritanya sudah banyak sekali. Koperasi Merah Putih diresmikan Prabowo, dan beritanya adalah potensi korupsi dan kebocoran anggarannya diperkirakan triliunan rupiah. Bisakah dicegah? Ya siapa yang nyegah kalau semuanya pengen ikut mendapatkan korupsinya? Itu. Ini lembaga riset menyebut potensi korupsi mencuat bahkan di tahap pembentukan koperasi, tahap paling awal, dari pencarian modal sampai berbasis dana desa atau pinjaman bank hingga penggelembungan biaya pendirian koperasi. Ya, April 2025 misalnya, kepolisian menangkap pegawai sebuah koperasi di Kulon Progo, Jawa Tengah
atas dugaan korupsi dana nasabah. Kerugian negara miliaran rupiah. Sebulan setelahnya, belasan ribu anggota koperasi di Magelang, ya, ribuan anggota koperasi di Magetan, bukan Magelang, pemirsa, Jawa Timur, mengadu ke polisi karena menjadi korban korupsi. Dana mereka tembus 43 miliar. Pemerintah menyebut anggaran untuk pembentukan koperasi merah putih mencapai 400 triliun. Nantinya setiap koperasi bisa mendapatkan pinjaman modal 3 miliar dari bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara, Himbara. Nah, sebanyak lebih dari 80.000 koperasi merah putih ini diklaim telah terbentuk di tingkat desa atau kelurahan di seluruh Indonesia. Ya kan? Itu klaimnya, ya. Dan memang sih kalau difoto kemudian divideokan, ya kan? Pas hari pas ini ada belanja dan sebagainya, ya memang ada. Tapi setelah itu diturunkan, kemudian toko nggak lagi buka, kemudian uang sudah terlanjur, ya, kreditnya itu 3 miliar. Apa nggak masuk penjara semua ini orang? Ya, yang terlibat korupsi-korupsi ini, ya. Nah, disinilah pemirsa, saya kira memang rejim ini kayaknya betul-betul mentalnya itu hanya membuat saja. Dan itu sampai pada tahap awal. Keluar anggaran, begitu selesai ngacir semua. Siapa yang harus bertanggung jawab ini? Prabowo bukan? Nah, kita lihat aja perkembangan koperasi ini selanjutnya akan seperti apa. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.